Makanya orang sibuk kalau nanam cabai keriting. Sebenarnya kalau kita dari awal itu sudah kita jaga itu mudah kok ngatasi keriting juga. Bagaimana caranya itu Mas? Kalau Mas Warno gimana tuh cara-caranya Ya ngatasi caranya yang keriting? kita lakukan Oke, sahabat Gontai, jumpa lagi dengan saya Riel Gontai, orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai. Kali ini saya berada di perkebunan cabai di daerah Bandung. Bandung itu Bandara Ujung, Provinsi Jambi. Itu ada menara menara bandaranya di sana di sebelah kiri saya. Dan di sini banyak perkebunan cabai. Nah, ini ditanam oleh Mas Warno. Mas Warno, saya sudah janji nih kebetulan sama Mas Warno, beliau lagi panen cabai. Saya akan tanya proses penanaman cabai ini mulai dari awal sampai beliau panennya bagaimana. Yuk ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum Mas Warno. Waalaikumsalam. Wah, ini lagi panen cabai nih Mas. Ya, Wah, alhamdulillah panen cabai, Pak. alhamdulillah. Ya. Cabainya luar Iya. biasa nih. Iya. Cabai Mas Warno. Ya, Nah, Mas Warno, saya Ya. ini kan teman-teman saya, sahabat Gontai ini mungkin pada banyak nanya nih, begitu saya tadi bilang saya akan menemani Mas Warno nanya tentang cabai-cabai ini. Iya, betul. Tentang bukan cabai-cabian nih Mas, ini Iya. cabai betulan ini artinya kan. Iya. Cabai ini bagaimana proses tanam sampai dengan bisa subur kayak gini, mungkin bisa Mas Warno ceritain dari awal. Iya. Dari proses bibit sampai dengan Mas Warno panen saat ini. Iya. Silakan Mas, coba Mas. Ya gini Pak, Nah, cabai ini kan termasuk golongan cabai lokal Medan. Oh. Jadi mulai dari pembibitan itu sekitar umur 30 hari kita pindah ke lapangan, namun sebelumnya untuk tempat penanaman kita siapkan dulu. Kita kasih mulsa ini supaya gulma tidak tumbuh. Jadi habis itu proses penanamannya setelah seminggu pindah dari ke lapangan kita lakukan proses pemupukan. pemupukan. Pemupukan Ini foto. sebelum ke situ Mas, bibitnya dapat dari mana Mas biasanya? Bibitnya kita peroleh, ini kebetulan bibit dari kawan Pak, bibit lokal turunan kan Pak. Tapi dibeli gitu. Kebetulan kemarin dikasih gitu. Oh, dikasih. Ya, dari petaling. Dari Iya. daerah Petaling ya. Ini terus dikasih plastiknya apa gunanya maksudnya Mas? Gunanya ini supaya gulma tidak tumbuh Pak. Nggak Jadi tumbuh, ya. proses kita membersihkan lebih enak, lebih gampang kan. Jadi tidak mudah. Kalau cuaca hujan deras ini kan nggak terlalu basah nian. Oh gitu. Karena faktornya ini di saat curah hujan tinggi pH kan turun, Iya. ya, keasaman kan tinggi. Iya. Jadi takutnya nanti terjadi itu fusarium. Jadi gini Mas Warno, saya kan banyak nih ketemu teman-teman, sahabat Gontai semua. Ada juga kalau saya jalan nih, orang kalau nanam cabai ini kan peranggapan, waduh nanam cabai itu susah. Kemudian modalnya gede dan tumbuhnya susah. Nah, coba Mas Warno ceritakan dari awal nih, dari proses tanam sampai dengan Iya. panen ini. Coba dari awal, Iya. silahkan Mas. Iya, kalau menanam cabai Pak itu yo yang saya alami ya alhamdulillah cukup lah Pak. Yang penting AK2, amati, kenali dan kendalikan dalam Oh, ada proses istilahnya Mas, saya penanaman. AK2 nih, kalau senjata Jadi tuh AK47 Mas. Kita amati, kita kenali, terus kita kendalikan, terutama Amati, hamanya kenali, dan kendalikan. dan kendalikan. Iya. Oh, iya. Terus Mas. Jadi supaya tidak ada serangan-serangan hama, karena di cabai itu kan banyak sekali, terutama hama trip sama tungo. Oh. Itu yang sering. Makanya orang sibuk kalau nanam cabai keriting. Sebenarnya kalau kita dari awal itu sudah kita jaga itu mudah kok ngatasi keriting juga. Bagaimana caranya itu Mas? Kalau Mas Warno gimana tuh cara-caranya Ya, ngatasi caranya yang kita keriting? lakukan itu Pak, lakukan penyemprotan. Penyemprotan Ya. ya. Berapa hari sekali tuh? Intervalnya 7 hari sekali. 7 hari Ya, sekali. kita lakukan. Terus di saat musim hujan panas itu kan cendawan masuk tuh. Oh Harus iya kita lakukan benar. penyemprotan fungisida Fungisida. ya untuk menegah jamur patogen cendawan itu kan. Mm-mm. Nanti supaya cabai ini tidak kena jamur. Ini saya kan lihat nih Mas, luar biasa nih. Saya lihat di daerah Bandung ini Mas, kalau Iya. kita kan Bandung menyebutnya ini Bandara Ujung ya. Iya. Apa cabai Mas ini kan gede-gede seperti ini nih, Iya. subur-subur, nggak ada yang keriting. Ini luar biasa nih. Artinya dengan teknik AK2 tadi ya, tadi, ya. AK2 tadi. Terus Mas, kalau selama Mas nanam ini modalnya gede nggak dengan luas lahan yang ya berapa hektar punya Mas nih?
Modalnya ya cukupan lah Mas. Juga. Iya. Artinya sampai berapa itu kira-kira? Paling kemarin kan numpang dengan melon paling berapa ya? Sekitar 7 juta, 8 juta. 7 juta, Iya, 8 juta. Itu panennya berapa lama? Kalau untuk panen itu tergantung perawatannya Pak. Kalau sudah mulai kemerah-merahan itu 1 hari harus diputik terus. Oh, gitu. Sampai nanti 6 bulan asal fisik cabai itu benar-benar kita jaga. Jadi dari tanam sampai panen berapa lama usianya? Mungkin 6 bulanan bisa kalau untuk cabai lokal. Oh, cabai lokal 6 Kalau bulan. cabai setan itu mungkin setahun bisa. Yang rawit setan yang baru saya tanam itu. Tapi kan dia berapa kali panen ini? Satu pohon misalnya. Satu panen, satu pohon ini berkali-kali Pak, berulang-ulang. Berulang ya. Tandanya sudah nggak bisa dipanen lagi apa kira-kira? Tandanya nanti di sini tuh agak kerdil daunnya Pak. Oh, tanda sudah tidak subur lagi. Ya, ini baru separuh perjalanan ini. Terus ininya Mas, kita bicara ini hulunya, hilirnya kan pemasaran. Ya. Nah, bagaimana cara Mas memasarkannya? Kalau Untuk- cabai ini kan biasanya ini dikejar orang terus. Ya, ya betul Pak. Memang kalau cabai itu paling gampang kok. Paling gampang ya. Saya jualan baju sama Mbak cabai aja, cabai saya udah diincar orang. Oh, belum Karena lagi panen cabai udah saya- diincar ya. Iya, cabai saya ini kan banyak orang beli itu. Pertama kalsiumnya itu tinggi. Kemudian kandungan mikrohara memang benar-benar cukup. Artinya nutrisinya ini kan kandungan mikrohara Pak. Jadi daunnya nampak hijau. Iya. Karena mikrohara itu kandungannya ada boron, ada kalsium, ada klover, ada niken, ada MgO-nya. Wah, Makanya cabai ini benar-benar memang kualitasnya bagus. jadi Sampai 1,5 bulan aja enggak bakalan busuk ini. Iya. ini sahabat kontai semua, kawan-kawan, teman-teman saya, Mas Warno ini luar biasa Iya. menjelaskan sampai detail teknis kimiawinya pun beliau paham. Artinya inilah contoh salah satu petani yang berdomisili di Bandung yang sukses dan berhasil. Dan Nah, lagi terus, pula, nah, lagi terus pula Mas, Pak untuk insek saya itu pakai Pangeran Pak. Itu dari PT Jaya Abadi Citra Pangeran Jaya ini apa Abadi. nih maksudnya? Apa? Pangerannya? Pangeran untuk mencegah termasuk lalat buah. Oh, Karena kalau cabai ini kena suntik lalat buah, dia busuk. Makanya kebanyakan orang yang ngeluh kok busuk-busuk itu kena sengetan lalat buah, isinya kan ulat dalamnya. ya, isi Karena telur dia, bertelur, ya, ya. bertelur. Suntikan dia itu bertelur jadi ulat. Ini dalam 1 minggu aja dia sudah berkembang telurnya itu. Nah, Mas, ini kan tanaman Mas banyak nih, baru cabai saja yang kita bahas ini. Ini bagaimana terhadap peningkatan taraf hidup ekonomi Mas Warno? Ada perubahan nggak nih? Wah, kalau situasi sekarang ini memang kita harap maklum nih Pak. Iya Memang betul. situasi memang seperti inilah. Termasuk harga cabai dari mulai sebelum corona aja mau naik agak payah mau ngangkat itu. Ya, karena memang orang lagi Ya, zaman wabah ya, nampaknya lagi belum ya. bersahabat. Belum bersahabat. Iya. Tapi tidak merugikan artinya untuk petani ya, untuk Ya, Mas Warno ya. Alhamdulillah untuk Ya, selama masih ini dapat lah walaupun ya, tidak iya, banyak. betul. Karena ini memang semuanya saya kerjain dengan istri saya itu. Oh, Iya. jadi sama keluarga ya Pak Iya, ya? Oh, sama alhamdulillah. keluarga. Iya. Nah, Mas coba praktekkan gimana nih cara panen cabai. Kadang kan orang kan tahunya kan cabai itu udah ada di rumah. Nah, Iya. sekarang coba Mas. Nah, megang ini pegang tarik gini Pak. Kalau disendak ini dahannya nanti patah itu. Oh, jadi harus sama itunya ya Pak ya? Iya. Sama apa namanya? Sama megang tangannya itu. Tangannya dipegang, apa Iya. ya buahnya dipegang ya cabainya ya? Ya, buahnya dipegang. Nah. Nah, gini kan. Ini rata-rata kalau panen berapa banyak Mas sehari? Kemarin dalam 1 hari itu ini penanaman sekitar 1.450 batang. Itu bisa produksi dalam 1 hari itu 40 kilo kemarin. 1.450 batang, Batang, ya. satu hari 40 kilo. 1 hari 40 kilo. Iya, 1 hari. Oh, Itu ya. tiap hari saya mudik. Tiap hari selama? Iya, pas waktu produksi itu nian. Wah luar biasa. Pas puncaknya itu ya. Luar biasa. Sedangkan harga cabai kemarin kebetulan anjlok. Anjlok Cuma ya Pak ya. 14.000. Itu di kalau- tingkat petani itu pengepul gimana? Ya kebetulan itu pas langsung diambil sama itu sama pasar sama rumah makan. Oh sama rumah makan iya. sudah ada langganan ya Mas? Sudah, ya? Oh, alhamdulillah berarti tidak susah lagi kan Iya. hilirnya ya. Alhamdulillah sudah ada. Yang penting menanam cabai ini intinya itu Mas, itu yang kandungan mikrohara itulah. Pupuk itu kan ada 2, makro sama mikro. Iya. Kalau dikasih makro aja dia tidak mau, tidak cukup. Karena kalsiumnya itu kan memang benar-benar tinggi itu. Jadi ini Mas, teman-teman saya, sahabat Gontai di channel YouTube saya Real Gontai kan pasti akan ada yang nanya nanti nih apa namanya kalau mereka ingin nih ke sini datang ke sini melihat bagaimana Mas cara menanam, cara ini
Itu boleh Mas ya? Atau Ya, mau boleh. beli langsung mungkin kita kan nggak tahu nih, mungkin ada calon investor atau gimana Ya, yang mau boleh, beli. Pak. Boleh Ya, Mas ya? boleh, Ya, ya. kita ini Mas. Iya. Nah, jadi Mas ini alamatnya di mana nih Mas? Kalau nanti sahabat-sahabat Gontai mau datang ke sini. Oh, ya alamatnya ketemu Mas. itu Pak, alamatnya di Jalan Prato Hamad, Lorong Lestari, RT 22, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Madia, Jambi. Oh, Iya. nah itu teman-teman sahabat Gontai yang mau datang ke sini lihat bagaimana cara nanam cabai, sampai belajar nanam cabai ataupun mau beli cabai, nanti bisa komunikasi dengan Mas Warno di RT 22 Jalan Pratu Ahmad, Lorong Lorong Lestari, Lestari, RT 22 Palmerah. Iya. Nah, ini pas di dekat di sejajar dengan ini nih ATC-nya Bandara Sultan Taha, Iya, Jambi. betul, iya. Nah, Mas Warno akan terima nih Mas ya. Iya, iya. Nah, ini silakan Mas. Apalagi yang bisa dijelaskan ke sahabat-sahabat Gontai semua nih Mas Iya. tentang cabai ini Mas? Ya, ini tentang masalah cabai ya Pak. Saya ini kan setiap nanam cabai terus, karena cabai ini benar-benar kebutuhan pokok nih Pak. Ya. Jadi makan aja tidak ada cabai tidak bisa lagi Ya, kalau enak mau makan. rasanya, Mas, ya. Jadi cabai ini sebenarnya kalau kita tekuni perawatannya lumayan kok, asal kita tahu. Terutama kalau ada daun keriting ini kita semprot pakai Alexa yang bahan aktifnya 3 itu. Bahan aktifnya itu bisa langsung 3 kali berturut-turut itu langsung pulih keritingnya itu. Langsung boleh. Ya, pakai Alexa itu. Kemudian dari segi perawatan, yang penting kita rutin untuk menjaga pertumbuhan cabai ini. Ya. Apalagi di saat kita putik, terus kita panen terus, ini terutama kalsium harus benar-benar kita penuhi kebutuhan untuk cabai ini, Pak. Iya. Jadi Karena kalau kekurangan kalsium itu cabai bisa busuk, bisa rontok, bisa mateng separuh. oh, ada juga yang matang separuh Mas? Iya, matang separuh itu artinya kekurangan kalsium. Iya. Jadi Baru tahu saya harus Mas. tinggi, iya, iya. Kalau kalsiumnya tinggi, cabai itu padat, apalagi kandungan mikrohara yang saya sampaikan tadi memang benar-benar luar biasa. Makanya kalau nanam cabai kadang butuh asal ditanam, kasih pupuk NPK sudah. Sebenarnya ini kandungan mikrohara itu sangat penting sekali untuk tanaman cabai itu, Pak. Oh, itu yang mungkin banyak orang yang gagal nanam Ya cabai, itu, coba-coba, terutama untuk menjaga pH tanah. pH tanah normal itu kan 5-6. Iya. Apalagi kalau kurang sampai 5, itu pasti nanti cabai itu sangat berbahaya. Iya. Karena tingkat keasaman tinggi, akhirnya timbul namanya layu fusarium, mati mendadak. Oh. Makanya cabai sampai mati layu semua itu berarti tingkat keasamannya tinggi. Jadi pH tanahnya turun. Iya, Oleh iya, karena itu setiap saya mupuk, setiap saya nyemprot itu kandungan mikrohara pasti saya pakai itu. Iya, iya. Karena Inilah itu yang membuat, termasuk kunci sukses Mas Warno Iya. nanam cabai ya, nanam cabai. Pokoknya cabai, melon sama aja Pak, itu memang mikrohara perlu, penting. Iya. Iya. Bukan hanya makro tapi mikro harus perlu untuk kebutuhan tanaman cabai. Nah, ini teman-teman sahabat Gontai, tadi Mas Warno sudah banyak memberikan tips-tips bagaimana cara kiat-kiat sukses menanam cabai. Nah, versi Mas Warno. Ini Mas Warno, saya Ya. pengen nyobain, ngerasain bagaimana cara manen cabai. Tolong diajarin Mas, saya pengen ngerasain. Oh nih, iya, Mas. boleh Nah, Pak. Coba Ya, Mas, boleh, gimana Pak. Mas? Manen cabai caranya gini Pak, ini Ah. dipegang, Ah. ini gini. Nah, jadi dahangnya ini dipegang supaya yang lain nggak ikut. Oh gitu, saya coba ya Mas ya. Ya, oke, silahkan. Nah, jadi dahannya dipegang seperti Ya, ini. pegang, Ini kita angkat. ditarik ke atas. Tarik ke atas. Ah, gitu. Seperti ini. Satu Ya. lagi ya Mas ya. Ya, oke. Yang merah ini mana ya? Ini yang gede. Jadi ini dipegang. Ya. Ini tariknya ke atas ya? Ya, ke atas. Oh, justru tarik ke atas. Ah, Nah, ini sahabat Gontai semua sensasi panen cabai dengan Mas Warno. Nah, demikian tadi sahabat Gontai semua, teman-teman Gontai semua, pembicaraan singkat saya dengan Mas Warno, petani cabai di daerah Bandung, Bandara Ujung, Jambi. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan dapat menghibur, memberikan informasi-informasi edukatif untuk sahabat Gontai semua. Demikian, orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai.